Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Komputer Administrasi. Keep on watching. Perkenalkan, nama saya Trina Danisrina. Kalian bisa memanggil saya Nada. Saya lahir di Jakarta 20 Agustus tahun 2000. Hobi saya adalah bernyanyi, menulis, dan juga membaca buku. Saat ini, saya berkuliah di Universitas Negeri Jakarta, tepatnya pada Fakultas Ekonomi, pada Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Seperti yang tadi telah saya sebutkan, saya berkuliah di Fakultas Ekonomi pada Prodi atau Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa saya memilih Pendidikan Administrasi Perkantoran sebagai prodi perkuliahan yang saya ambil. Manusia memang dalam kehidupannya tidak pernah bisa terlepas dari yang namanya bidang ekonomi. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam bidang ekonomi adalah salah satu hal yang paling menarik bagi saya. Bukan hanya itu, lulusan dari Fakultas Ekonomi juga tidak hanya dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan dan juga negara, tetapi lulusan dari Fakultas Ekonomi juga bisa terjun langsung kepada global. Ini adalah hal yang membuat saya memilih Fakultas Ekonomi menjadi jurusan saya dalam berkuliah. Yang kedua adalah passion. Passion di sini artinya adalah kemampuan yang dimiliki oleh diri kita. Saya pernah mendengar seorang ahli pernah mengatakan, bekerjalah karena passion, bukan karena uang. Saya percaya dan setuju dengan statement ini. Karena jika kita menekuni pekerjaan kita karena passion yang kita miliki, maka semua akan bisa berjalan dengan lancar. Saya juga menemukan passion saya pada bidang pendidikan administrasi perkantoran. Saya hobi sekali dalam menghitung, saya sangat menyukai ekonomi, dan saya percaya bahwa saya dapat menemukan passion saya lain dalam pendidikan administrasi perkantoran. Yang ketiga adalah realistis. Tentunya sebagai manusia, kita haruslah bersikap atau memiliki sikap yang realistis. Realistis di sini artinya melihat peluang bahwa apa yang kita butuhkan sebetulnya. Dan saya meyakini bahwa pada pendidikan administrasi perkantoran, saya memiliki peluang yang besar untuk jenjang karir saya. Karena itulah saya memilih pendidikan administrasi perkantoran. Yang keempat adalah cita-cita. Percaya atau tidak, sekretaris masuk ke dalam daftar yang menjadi cita-cita saya. Mengapa demikian? Sedari kecil saya sering sekali menangkap saya kemudian melihat sekretaris saya. Just a beautiful, so beautiful. Saya sangat menyenangi dan menyukai melihat penampilan mereka yang fashionable, melihat sikap mereka yang baik. Saya pikir sekretaris adalah pekerjaan yang baik. Dan mengapa saya memilih cover depan yang pendidikan dalam pendidikan administrasi perkantoran? Saya juga pernah berpikir untuk menjadi seorang guru atau dosen. Itu juga termasuk dalam daftar cita-cita saya. Selanjutnya ada visi dari program studi pendidikan administrasi perkantoran, yaitu menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, memiliki keunggulan yang kompetitif, berdaya saing tinggi, memiliki wawasan global, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan administrasi perkantoran dalam membangun masyarakat Indonesia yang maju, demokratis, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Selanjutnya adalah misi dari program studi pendidikan administrasi perkantoran. Saya baca secara singkat. Yang pertama adalah melaksanakan sistem pembelajaran yang profesional dengan terus mengembangkan berbagai sumber daya pembelajaran yang relevansi, diimbangi dengan akhlak mulia, wawasan wirausaha, dan wawasan global. Melaksanakan sistem pembelajaran yang profesional dengan mengembangkan berbagai sumber daya pembelajaran yang relevansi sesuai dengan kebutuhan dunia bisnis yang diimbangi dengan akhlak yang mulia, wawasan wirausaha, dan wawasan global. Kemudian meningkatkan mutu proses belajar mengajar atau perkuliahan baik secara akademis, konseptual maupun faktual, dan juga meningkatkan mutu pemantauan dan evaluasi hasil prestasi belajar mahasiswa secara lebih cermat dan berkelanjutan, dan juga menjalin kerjasama yang baik dengan instansi pemerintah maupun dunia bisnis. Selanjutnya ada tujuan dan juga akreditasi dari program studi pendidikan administrasi perkantoran.
Tujuan yang pertama adalah menghasilkan tenaga kependidikan yang profesional di bidang kependidikan administrasi perkantoran pada tingkat SLTP, SMU, dan juga SMK. Yang kedua, mempersiapkan tenaga ahli yang terampil untuk mendidik calon wirausaha muda di bidang administrasi perkantoran. Akreditasi program studi pendidikan administrasi perkantoran terakreditasi dengan nilai B berdasarkan surat keputusan BAN PT nomor 1117 SK BAN PT strip akred S 4 2019 tanggal 23 April 2019. Ada 3 jenis metode pembelajaran yang digunakan pada program studi pendidikan administrasi perkantoran. Yang pertama adalah pembelajaran tatap muka, yang kedua e-learning, dan yang ketiga adalah blended learning. Pembelajaran tatap muka adalah pembelajaran yang biasa kita lakukan saat perkuliahan di kampus. Sedangkan e-learning dan juga blended learning adalah metode yang digunakan pada saat pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Pandemi COVID-19 ini membuat kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, metode e-learning dan juga blended learning adalah jalan keluar yang terbaik yang dapat dilakukan untuk pembelajaran saat ini. Ada beberapa pekerjaan atau goals yang dapat kita dapatkan setelah kita lulus dari program studi pendidikan administrasi perkantoran. Yang pertama adalah guru administrasi perkantoran di SMK. Tentu saja karena background keluar kita dari universitas adalah sebagai seorang guru. Karena itu kita dapat menjadi profesi seorang guru. Yang kedua adalah manajerial bidang administrasi perkantoran. Tentu saja kita dapat menjadi manajerial administrasi perkantoran karena kita memang sudah banyak mempelajari tentang administrasi perkantoran. Yang ketiga adalah peneliti bidang pendidikan. Tentu saja cover depan di gelar lulusan kita nanti adalah pendidikan. Tentu saja kita memiliki kesempatan untuk menjadi peneliti pada bidang pendidikan. Yang keempat adalah administrator atau kita kenal sebagai sekretaris. Adalah jelas profesi yang bisa kita dapatkan setelah kita lulus dari program studi pendidikan administrasi perkantoran. Selanjutnya adalah kesan-kesan saya bersama dengan program studi pendidikan administrasi perkantoran. Yang pertama adalah saya mampu menguasai bidang administrasi dengan baik, mampu menemukan passion saya yang sesungguhnya dalam bidang administrasi. Tentu saja ketika saya belajar dalam pendidikan administrasi perkantoran, saya jadi mampu untuk menguasai apa itu yang namanya bidang kearsipan dan juga bagaimana cara menulis dan membuat surat yang baik. Selanjutnya adalah memiliki relasi yang banyak dan juga pengalaman bekerja yang didapatkan baik dalam perkuliahan, PKL, dan juga saat mengajar di sekolah yaitu PKM. Yang ketiga adalah banyak ilmu, pelajaran, dan zona pertemanan yang tidak ditemukan di tempat lain, yang hanya saya temukan di sini. Dari sini saya merasakan dan memiliki teman-teman yang tingkat kekeluargaannya sangat tinggi menurut saya. Sebagai mahasiswa tidak banyak hal yang dapat saya lakukan, tetapi ada beberapa hal yang